HbA1c yang kita inginkan. Hingga saat ini metformin masih merupakan pilihan terapi pertama untuk pasien DM tipe 2, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, ADA, kemudian IDF, dan sebagainya, diikuti dengan obat golongan kedua. Apabila kita tidak mencapai target, yaitu HbA1c masih lebih dari 7%. Hingga saat ini, golongan sulfonylurea merupakan salah satu kandidat yang kita manfaatkan untuk menurunkan HbA1c tersebut. Karena kalau kita lihat adalah efikasinya paling baik. Namun dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa dengan kombinasi ini adalah juga mengakibatkan kepatuhan pasien menjadi lebih jelek karena ada dua obat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pasien kita harus memberikan berbagai alternatif atau menggunakan teknologi yang kita sebut sebagai fixed dose combination. Dengan fixed dose combination ini maka pasien menjadi tidak lupa, otomatis tingkat kepatuhannya baik dan data-data membuktikan bahwa efikasinya jauh lebih baik. Karena tadi kita lihat penyerapannya lebih cepat, sehingga glukosa darah cepat turun, tetapi dalam tubuh kita bertahan cukup lama, dan kadar glibenclamidnya lebih rendah, sehingga tidak terjadi hipoglikemi. Dan kita lihat lagi bahwa fixed dose combination yang dihasilkan oleh metformin dan glibenclamid ini berbeda dengan fixed dose combination yang ada obat-obat lainnya, apakah itu golongan vildagliptin atau golongan glimepiride, karena terjadi perubahan teknologi. Sedangkan pada obat-obat yang lain, tidak ada perubahan teknologi, safety-nya dan profilnya sama. Oleh karena itu, dalam hal ini, dalam pemberian terapi, kalau kita menasihatkan kepada pasien untuk memberikan terapi terpisah, apakah itu glibenclamid plus metformin, harus kita sampaikan betul edukasi yang baik, bahwa itu diberikannya sebelum makan dan setelah makan. Berbeda dengan kalau kita memberikan yang glukovan, maka kita tidak perlu terlalu capek menjelaskan, tidak perlu menjelaskan sampai pasien lupa, karena cukup diberikan sesudah makan, bisa 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Sedangkan metformin XR, sekali lagi paling efektif diberikan pada malam hari, bahkan kita diperkenankan untuk memberikan 2 tablet sekaligus 2000 mg, atau kalau kita tidak mau bisa kita coba 1000 mg, dan bukannya terbagi 2 kali sehari, tapi cukup 1 kali sehari malam sebelum tidur, karena kita tahu bahwa pada malam sebelum tidur itu motilitas lambung lebih sedikit, sehingga efek obat menjadi lebih efektif. Demikianlah hal yang ingin saya sampaikan, semoga bisa dimanfaatkan dan bisa dimengerti oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glucovans merupakan fixed dose combination metformin dan glibenclamid yang dikembangkan dengan advanced teknologi sehingga mampu memperbaiki profil farmakokinetik dari glibenclamid. Memulai terapi Glucovans disarankan dari dosis yang kecil dan dititrasi sesuai kadar glikemik pasien. Glucovans merupakan pilihan kombinasi yang tepat bagi pasien diabetes mellitus tipe 2 karena terbukti efektif, nyaman, dan aman untuk mencapai kontrol glikemik. Glucovans terdiri dari 4 kekuatan sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ya, baru saja kita selesai mengikuti materi dari Dr. Fatimah, maka sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan materi dari Apoteker Lucy Noviani tentang the role of the pharmacist in the type 2 diabetes mellitus management. Ya. Sebelumnya, sekali lagi saya akan juga mengenalkan Apoteker Lucy dengan membacakan biografi singkat beliau, walaupun ya kita sama-sama tahu kalau beliau ini sudah terkenal, ya, malang melintang di webinar IAI ini maupun di luar webinar, tapi bagi yang baru mengenal Ibu Lucy, ya mungkin sedikit yang baru mengenal, gitu ya. Ibu Lucy ini bekerja sehari-harinya sebagai manajer farmasi di Rumah Sakit Atmajaya. Jadi di Rumah Sakit Atmajaya itu manajer farmasi tidak sama dengan kepala instalasi. Jadi ini atasannya kepala instalasi. Ya. Jadi namanya manajer farmasi. Beliau lulus dari Fakultas Farmasi UGM dan melanjutkan Magister Manajemen Rumah Sakit juga di UGM dan sekarang sedang menuntut ilmu lagi menjadi kandidat doktor farmasi di Universitas Padjadjaran. Ya. Aktivitas lainnya, nah ini banyak.
fansnya juga, karena sebagai trainer pelayanan kefarmasian terutama bagi teman-teman yang di rumah sakit. Dan juga banyak buku yang sudah ditulis gitu ya. Buku manajemen pengelolaan obat, buku interaksi obat, interpretasi laboratorium, implementasi manajemen rumah sakit, kemudian bahkan yang baru-baru ini ada panduan praktis apoteker dalam menangani pandemi COVID-19. Gitu ya. Nah, sebagai apoteker yang baik, beliau juga melayani di organisasi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IAI ya, saat ini. Maka marilah kita simak bersama presentasi dari Apoteker Lucy Noviani. Dan sekali lagi, bagi sejawat yang akan bertanya, silahkan menuliskan pada kolom Q&A. Ya, mohon tidak mengetikkan pada kolom chat. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Apoteker Franciscus. Panjang sekali pengenalannya. Biasanya saya sama Pak Frans langsung to the point ya. Ini agak resmi, agak aneh juga, tapi nggak apa. Sekalian perkenalannya Pak Frans. Baiklah teman sejawat di seluruh Nusantara, apa kabar? Ya, saya berharap teman sejawat semua selalu sehat, bahagia, dimanapun teman sejawat berada. Barusan saya melihat daftar peserta hampir mencapai 2.000, beberapa dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Senang sekali bisa bertemu dengan teman sejawat di seluruh Nusantara dengan acara webinar IAI ini. Baik, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan paparan dari Dr. Fatimah, sekarang saya ingin menyampaikan materi peranan kita sebagai apoteker dalam tata laksana pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebentar ya. Nah, beberapa learning objektif yang akan kita capai hari ini adalah setelah mengikuti materi ini, saya berharap kita semua dapat memahami, ya, kemudian dapat berperan mengimplementasikan dengan melakukan assessment terhadap pasien diabetes mellitus, mampu membuat rencana pelayanan kefarmasian sehingga mampu mengoptimalkan hasil terapi, dan yang terakhir, yang terpenting adalah mampu mendorong pasien untuk melakukan self-management dalam perawatan mandiri pasien diabetes. Nah, ada 5 topik hari ini akan kita pelajari dalam waktu 30 menit ke depan. Mungkin memang tidak cukup, tapi kita akan coba membahas headline-headline-nya saja, yaitu bagaimana peranan kita, peluang kita sebagai apoteker untuk penata laksanaan diabetes mellitus, kemudian tahapan rencana asuhan kefarmasian yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana caranya kita melakukan assessment terhadap pasien diabetes mellitus, drug-related problem apa saja terkait dengan tata laksana pasien diabetes, dan yang terakhir, yang hampir semuanya sudah melakukan dan mungkin juga kita sudah melakukan adalah bagaimana kita mengimplementasikan diabetes self-management education, atau nanti kita akan singkat ke depannya adalah DSME. Nah, slide pertama sebelum kita memulai diskusi hari ini adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri sebagai apoteker yang praktek, baik itu di apotek, di puskesmas, maupun di rumah sakit. Apakah saat ini dengan PIO yang kita sudah berikan, dengan konseling yang kita sudah sampaikan kepada pasien, mampu membuat pasien dengan penyandang diabetes mellitus menjadi lebih baik? Apakah chronic disease self-management bekerja dengan baik? Kita coba lihat dari laporan yang disampaikan oleh Riskesdas ya. Riskesdas menyampaikan ternyata di tahun 2013, di 2018 dapat kenaikan prevalensi pasien diabetes dengan umur kategori di atas 15 tahun. Kenaikannya cukup signifikan, yaitu sebesar 8,5%. Bahkan saya baca di International Diabetes Federation, di report yang tahun lalu 2019, diperkirakan bahwa pada tahun 2045 nanti akan terjadi kenaikan prevalensi diabetes sebesar 51%. Wow, angka yang luar biasa. Ya, jadi disinilah menjadi tantangan dan peluang bagi kita sebagai apoteker. Sebenarnya kita bisa melakukan intervensi di sisi mana nih, sehingga kita bisa menekan prevalensi. Nah, kalau dilihat sebenarnya kenaikan prevalensi pasien diabetes ini sebenarnya penyebabnya karena apa? Nah, ini juga laporan yang saya ambil dari Riskesdas tahun 2018. Ternyata pasien yang diberikan obat diabetes baik secara oral maupun secara insulin, ada sebesar 9% pasien tidak menggunakan obat diabetes dengan rutin.
Kalau kita lihat, apa sih permasalahan, kenapa pasien tidak menggunakan obat diabetes? Kalau Mas Jawat nanti bertemu dengan pasien, saya yakin bahwa namanya pasien datang ke rumah sakit, datang ke apotik, datang ke puskesmas, pasti tujuannya cuma satu, yaitu ingin sembuh. Tidak ada pasien datang ke rumah sakit, datang ke apotik, puskesmas, tidak ingin sembuh. Tetapi sejalan dengan waktu, ternyata banyak faktor yang membuat pasien menjadi tidak patuh terhadap pengobatannya. Nah, berdasarkan hasil risk test ini, ternyata alasan pasien tidak minum obat secara teratur adalah 50,4% pasien merasa sudah sehat. Jadi dia merasa sudah sehat. Kalau kita lihat sebagian besar penyakit kronis memang problemnya adalah pasien sudah merasa sehat. Jadi secara subjektif pasien merasa dirinya tidak bermasalah dan kemudian dia menghentikan pengobatannya. Alasannya mungkin bisa beragam. Yang pertama mungkin adanya pendapat bahwa makin banyak minum obat, makin rusak ginjalnya. Yang kedua, ada juga pendapat bahwa kalau kebanyakan minum obat, nanti selain ginjalnya rusak, juga akan mempengaruhi sisi ekonomi dan lain-lain. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Selain pasien sudah merasa sehat, 50,4%, lain-lain seperti pasien lupa, pasien tidak rutin berobat, inilah yang menjadi faktor pasien tidak rutin minum obat. Nah, teman sejawat sama-sama sudah kita ketahui bahwa baik itu diabetes, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya merupakan penyakit dengan jangka panjang. Artinya apa? Bahwa penyakit kronis ini merupakan penyakit yang merupakan salah satu penyebab kesakitan dan kematian sehingga membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam tata laksana penyakit kronis, sudah selayaknya kita tidak bekerja sendirian. Seperti yang disampaikan oleh Bu Mebusel ya,